Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan bersama saya. Kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat 3 bab, kemudian masing-masing memiliki subbab, dan khusus untuk bab 3, subbab 31 memiliki 2 buah subbab, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kali ini kita akan meneruskan dan kita akan mencoba membuat daftar gambar, daftar tabel, dan daftar rumus. Bagi rekan-rekan yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan untuk melihat video sebelumnya sehingga bisa memahami apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba menyisipkan gambar. Kita akan mencoba memasukkan gambar di salah satu bagian dari bab 1. Katakanlah di bagian sini, di bagian subbab 11. Kita tekan enter, kita tekan backspace supaya posisi kursor ada di posisi paling kiri. Kita insert pictures from this device. Kita akan tambahkan gambar flash disk. Kita kecilkan, sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian kita rata tengahkan, bisa dengan klik bagian ini atau pencet Ctrl I, shortcut untuk membuat gambar menjadi di tengah. Baik, setelah itu kita berikan caption untuk gambar ini. Hal ini berguna supaya nanti caption tersebut dimasukkan ke dalam daftar gambar. Untuk melakukannya ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan klik kanan di gambar yang diinginkan, insert caption, atau klik gambar, kemudian preferences, pilih insert caption. 2 hal itu sama ya hasilnya. Jadi kita bisa klik kanan atau kita klik di bagian references. Di sini kita pilih label gambar. Kita lihat di sini belum ada label gambar, baru hanya ada equation, figure, and table dalam bahasa Inggris. Untuk menambahkan kita klik new label. Kita tambahkan labelnya berupa gambar. Kita klik OK. Kemudian kita ke bagian numbering supaya kita bisa menambahkan nomor bab di caption gambarnya, sehingga nanti penamaannya menjadi gambar 1.1 flash disk. Gambar 1 angka yang pertama adalah menunjukkan dia ada di bab 1. Kemudian angka 1 yang kedua dia menunjukkan gambar ke berapa di bab tersebut. Sehingga untuk melakukannya kita klik numbering. Penomoran formatnya kita pilih sudah sesuai serial 3 biasa. Kita klik include chapter number. Kita pilih heading 1. Separatornya adalah period atau titik. Klik OK. Sehingga nanti contohnya akan seperti ini. Kita klik OK. Oh ya, sebelumnya di bagian caption tadi kita bisa pilih ingin di bawah atau di atas gambarnya. Nanti akan kita lihat untuk gambar berikutnya. Ini gambar flash disk. Untuk styling caption, ini kita bisa rubah juga sesuai dengan standar yang diperlukan. Untuk melakukannya, kita bisa klik home, kemudian kita klik bagian segitiga bawah ini. Di bagian caption kita klik kanan modify. Hal ini berguna supaya untuk setiap caption formatnya menjadi seragam dan kita tidak perlu merubah satu persatu. Jadi kita modify saja stylingnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, misalkan Times New Roman. Fontnya katakanlah dia 10. Dia tidak italic, tidak bold, dan juga tidak underline, hanya biasa saja. Berwarna hitam atau otomatis. Posisi ada di tengah. Dan dengan spasi katakanlah 1,5. Kita klik OK. Sehingga sudah berubah styling captionnya.
Oke, kita lanjut untuk gambar berikutnya. Kita coba masukkan di bab ketiga ya. Di bab ketiga. Oke. Nah, di sini kita coba masukkan di bagian sini. Kita enter, backspace sekali, supaya cursor ada di sisi kiri. Kita insert, pictures, this device. Kita pilih gambar komputer kali ini. Coba kecilkan sesuai kebutuhan. Kita buat dia jadi ke tengah dan Ctrl E. Kita klik kanan, insert caption. Nah, sini tadi posisi dari captionnya di bawah objeknya atau di atasnya. Untuk gambar biasanya ada di posisi di bawah gambar ya. Jadi posisi below ini sudah tepat. Dan untuk captionnya sudah sesuai. Gambar 3.1. 3 menunjukkan bab. 1 adalah gambar keberapa di bab tersebut. Karena ini ada di bab 3 dan gambar pertama, berarti dia 3.1. Oke. Dan gambar komputer. Untuk berikutnya kita coba untuk memasukkan tabel. Untuk tabel kurang lebih sama, kita coba masukkan di halaman kedua, di bab kedua, maaf. Bab kedua kita coba di bagian ini, enter sekali, backspace. Untuk menambahkan tabel kita bisa klik insert, table, klik. Kemudian untuk size-nya atau ukuran tabelnya kita bisa arahkan saja kursornya tanpa mengklik. Jika sudah sesuai ukuran dan jumlahnya, kita bisa klik kiri dan akan langsung dibuat oleh Microsoft Word. Untuk ukuran kita coba sesuaikan. Buat lebar sedikit. Nih, kita ketengahkan tabelnya, kita klik bagian sininya, kemudian kita pencet Ctrl I untuk mengetengahkan. Kemudian untuk isi tabel kita rubah spasinya menjadi 1. Kita klik home, spasi. Di sini untuk heading atau label tabelnya, bagian kolom-kolomnya, kita klik kiri, tahan tombol shift, klik kiri untuk memblok, kemudian kita klik rata tengah, kemudian kita klik kiri, kemudian kita tahan shift, klik kiri di bagian baris ketiga, kita pilih rata tengah. Nomor, jenis, harga. Nomor 1, laptop Lenovo, laptop ya. Katakanlah harganya 5 juta. Kemudian nomor 2, laptop ini harga 5.500.000. Untuk menambahkan baris baru kita bisa menggunakan tombol tab. 3, laptop Asus harga 5 juta. Berikutnya, seperti di gambar tadi, kita juga tambahkan caption di tabel ini, jika nanti bisa di capture tabelnya untuk menambahkan daftar tabel. Untuk melakukannya, kita bisa klik di sini, seperti tadi, references insert caption, atau kita bisa klik kanan di sini, insert caption. Kita pilih labelnya sekarang tabel. Kita lihat di sini belum ada label tabel. Yang ada hanya table yang dalam bahasa Inggris. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita perlu tambahkan tabel baru. Label baru, maksudnya. Kita tulis tabel. Oke. Kita ke bagian numbering lagi, kita tambahkan heading 1 di penulisannya dan separatornya adalah period. Untuk tabel kali ini kita akan ubah posisinya ada di atas objeknya. Kita klik OK. Sudah ada tabelnya. Tabel
harga laptop. Kemudian kita tambahkan lagi tabel lainnya, katakanlah masih di bab 2. Di sini backspace kali, kita insert tabel itu tadi, kita kecilkan, kita besarkan sedikit, dan kita klik bagian sini, kita klik Ctrl E, bagian home kita rubah spasinya menjadi 1. Ini kita klik kiri, tahan tombol shift, klik kiri lagi di bagian kolom ketiga, kita rata tengahkan. Kemudian klik di sini, sambil baris ketiga kita rata tengahkan. Klik nomor, setup, jumlah, nomor 1, Ryzen 9, jumlah 5 unit. Kemudian nomor 2, Intel, kita tekan AMD ya. Intel i9 7 unit. 3, AMD Ryzen 5 10 unit. Sama seperti tadi, kita bisa langsung klik kanan di sini, insert caption, dan tabelnya adalah tabel 2.2, sudah betul ya. Jadi tabel 2.2, dua pertama adalah nomor bab, karena tabel ini ada di bab 2, dan yang kedua adalah tabel kedua, karena dalam bab ini adalah tabel yang kedua. Jadi secara penomoran sudah tepat, kita klik OK. Tabel stock processor. Oke, berikutnya kita coba masukkan rumus. Rumus kita coba tambahkan di bagian bab ketiga, katakanlah di bagian sini. Kita klik enter, terus backspace kali, tambahkan rumus, kita bisa insert, kemudian equation. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. Kalau kita ingin menuliskan equation-nya atau persamaannya dengan customisasi, kita bisa dengan insert new equation. Nanti akan disediakan halaman untuk menambahkan equation lain. Jadi, karena kita ingin sebagai contoh saja, kita hapus, kita insertkan equation yang tinggal klik saja, katakan binomial theorem. Sudah tepat di tengah. Nah, untuk di sini kita tambahkan caption lagi, sama seperti gambar dan tabel tadi. Untuk menambahkannya, di sini kita tidak bisa klik kiri atau klik kanan ya. Tidak bisa seperti gambar atau tabel tadi. Jadi kita harus klik di bagian sini, kemudian kita ke references, insert caption. Kita tambahkan labelnya rumus, di sini belum ada, jadi kita tambahkan lagi labelnya rumus. Klik OK. Kita ke bagian numbering lagi, sama seperti di gambar dan tabel. Kita include chapter number, heading 1, separatornya period. Klik OK. Rumus 31 sudah tepat, bab ketiga, rumus pertama, klik OK. Posisi di tengah, dari bawah ya, di bawah dari persamaannya. Rumus binomial. Untuk membuatnya ke tengah, kita bisa pencet Ctrl E ya, atau kita klik di bagian sini. Kita tambahkan kembali rumus kedua di bagian sini, katakanlah di bagian bab 1 deh, yang masih kosong. Karena di sini di akhir bab 1 kita klik enter, kita klik backspace, kita insert yang luar saja.
enter backspace, insert equation, kemudian kita klik bagian sini, kita ke references, insert caption, rumus. Oke, nomornya juga sudah betul, sudah tepat. Bab pertama, rumus pertama, rumus, kemudian kita lihat Ctrl E untuk membaca ke tengah. Jadi, sampai saat ini sudah selesai kita menambahkan 2 buah gambar, 2 buah tabel, dan 2 buah rumus. Sekarang kita coba untuk menambahkan ke dalam daftar-daftar yang sesuainya. Kembali ke atas. Di sini ada daftar gambar. Kita klik di sini. Kita pindahkan kursor ke paling kiri dengan tombol panah. Kemudian di tab References, kita pilih Insert Table of Figures. Nah, di caption labelnya kita pilih gambar, karena ini ada di daftar gambar. Dan tadi untuk captionnya juga sudah kita labelkan yang sesuai. Untuk gambar adalah gambar. Jadi kita pilih di sini gambar. Kita klik OK. Tidak ada yang perlu dirubah dari sisi kanan lain. Sudah masuk ya. Kita coba sekarang ke daftar tabel. Kita klik, kita pakai panah. Sudah. Jadi insert table figures lagi. Kita klik lagi di sini. Sekarang kita pilihkan labelnya adalah tabel. Ingat, ada tabel, ada table yang bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan yang bahasa Indonesia, itu adalah tabel. Klik OK. Sudah masuk. Sekarang untuk rumus, kita klik panah kiri. Kita klik lagi insert table figures. Kita pilih rumus. Sudah sesuai ya. Terus klik. Sampai saat ini sudah kita tambahkan semua daftar gambar, daftar tabel, daftar rumus, dan sudah sesuai dengan posisinya. Tapi untuk daftar isi kita perlu cek kembali, karena setelah ditambahkan gambar, tabel, dan rumus tentu nomor halamannya berubah ya. Jadi untuk mengupdate-nya kita bisa klik kanan di sini, update field, update entire table. Nanti akan dirubah lagi sesuai dengan yang seharusnya. Begitu juga untuk daftar gambar. Ketika nanti ada gambar yang baru atau ada perubahan di gambar, kita bisa klik kanan di sini, update field, update entire table. Itu juga dengan daftar tabel dan juga daftar rumus. Baik, sampai saat ini saya rasa sudah cukup jelas. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa diulang kembali videonya, atau jika diperlukan untuk melihat kembali video yang bagian pertama untuk mencoba kembali. Baik, kita akan sekarang mencoba untuk menambahkan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka ada beberapa kaidah juga yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah jenis dari sumber yang kita kutip, baik itu buku, jurnal, ataupun website. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menambahkan kutipan untuk satu buku dan satu buah jurnal. Untuk sumber bertipe lainnya nanti bisa diekspor kembali dan dilihat kembali. Katakanlah untuk kutipan adalah di kalimat ini, misalkan kalimat ini adalah kalimat kutipan yang kita ambil dari sebuah buku. Untuk melakukannya kita taruh kursor di sini, kemudian kita klik spasi, kemudian ke references, kita pilih insert citation, add source. Nah, di sini untuk buku sumber kita bisa ambil dari buku. Kemudian untuk sumbernya, misalnya kita autornya adalah John. Kemudian title-nya adalah How
to build your first computer. Kemudian buku ini ditulis tahun 2000 di kota New York, dan publishernya adalah General Press. Di sini untuk penulis, kaidahnya memang menggunakan nama belakang, koma, nama depan, dan nama tengah. Tapi untuk di sources ini kita bisa menuliskan nama yang sesuai saja, tidak perlu dengan kaidah tadi, nanti akan otomatis diubah oleh Microsoft Word-nya. Ya, jadi kita klik OK, nanti akan masuk langsung. Untuk stylingnya kita juga bisa pilih di sini apakah nanti bertipe apa atau IEEE atau yang lainnya. Nanti tinggal diklik saja, otomatis styling untuk citation-nya akan berubah. Kalau untuk penulisan skripsi biasanya kita menggunakan apa. Baik, untuk citasi berikutnya kita ambil dari sebuah jurnal. Katakanlah ada di bab 2 bagian sini. Kita taruh kursor ada di sini. Misalnya ini adalah sumber kedua untuk jurnal. Jadi untuk menambahkannya kita citation. Kalau dia berasal dari sumber yang sama, kita bisa langsung klik sumbernya. Yang tadi sudah kita input masuk sumbernya. Tapi kalau dia ada sumber yang baru, kita add result. Yang nanti di sini adalah jurnal artikel. Katakanlah untuk autornya adalah Endo. Kemudian untuk title-nya adalah, ini adalah title dari Izendonya, ya. Misalnya title-nya adalah seperti ini, The Impact of Machine Learning on Modern Business. Journal name. Nah, biasanya kalau jurnal artikel itu dikumpulkan dalam satu buah jurnal. Nah, kali ini kita akan coba untuk menggunakan data seperti ini. Tahunnya 2021. Kemudian untuk halamannya, artikel dan judulnya ini ada di halaman berapa di jurnalnya. Misal 45 sampai 50. Jadi kita oke. Jadi oke. Sudah cukup. Untuk sumber-sumber lainnya nanti bisa ditambahkan sendiri dan bisa dipelajari kembali. Kemudian kita tambahkan untuk daftar pustakanya. Jadi kita taruh kursor ada di posisi terakhir dari halaman terakhir, di halaman 22. Ini sudah terakhir ya, daftar pustaka. Kita klik layout, kita pakai breaks dan section breaks. Karena dia adalah daftar pustaka sehingga penulisan nomor halaman harus ada di tengah bawah. Sehingga ingat di video-video sebelumnya, ketika posisi penulisan halaman berpindah ke tengah bawah lagi, atau dia adalah pergantian bab, kita harus menggunakan section break. Kita tidak bisa menggunakan page breaks, karena nanti menjadi tidak memungkinkan untuk menambahkan halaman di posisi yang di tengah bawah. Kita klik section breaks, next page. Di sini kita tambahkan daftar pustaka. Kita enter sekali. Kemudian di sini kita bagian references, kemudian ke bagian bibliography. Kita pilih yang paling atas. Kemudian di sini bisa kita copy paste saja, kita cut saja. Kita bisa pindahkan di sini. Pustaka. Kita hapus. Kemudian untuk tulisan babnya bisa kita hapus. Kemudian kita pencet Ctrl E untuk membuatnya ke tengah. Untuk mengupdate daftar pustaka, kita bisa klik Update Citation and Bibliography. Dan untuk penulisannya sudah sesuai dengan kaidah ya. Jadi katakanlah tadi untuk buku kita menggunakan Michael Johnson. Di sini sudah dirubahkan oleh Microsoft Word Johnson, M tahun 2000 dan penulisan lainnya. Jadi sudah cukup memudahkan bagi kita semua
untuk menggunakan fasilitas dari Microsoft Word saja, sudah cukup. Baik, untuk daftar isi kita update kembali, karena kita sudah menambahkan daftar pustaka. Kita klik kanan, update field, update entire table. Oke, sudah lihat daftar pustaka sudah masuk ke dalam daftar isi. Baik, sampai sini saya rasa sudah cukup. Kita sudah membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar rumus secara otomatis. Kemudian penomoran dan format halaman juga sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga halaman judul tidak ada halaman. Kemudian sebelum bab 1 ada halaman berbentuk lemari kecil posisi di tengah bawah. Kemudian untuk bab 1 posisi di tengah bawah, halaman 2, 3 dan seterusnya posisi kanan atas. Ketika pindah ke posisi bab 2, posisi halamannya di tengah bawah kembali, kemudian lanjut di posisi kanan atas kembali, dan begitu seterusnya. Dan untuk ke pustaka juga posisi halaman pindah ke tengah bawah. Baik, sekian untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.